Shalom Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Kristus. Tema hari ini adalah pelatihan kepribadian mengubah dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan kebenaran. Target peserta usahawan dan profesional. Metode pembelajaran menyediakan kelas online atau onsite. Saudara yang kasih dalam Kristus, manusia terdiri dari manusia lama yang disebut mental block lama dan manusia baru disebut mental block baru. Di dalam manusia lama, mental block lama, satu adalah dia memiliki kebohongan. Di dalam bahasa Ibrani-nya disebut seker, artinya penipuan dan pengkhianatan kepercayaan. Dia selalu fokus ingin menipu orang, merugikan orang, menghancurkan orang demi keuntungan diri sendiri. Masa bodoh. Yang penting gua tipu, gua dapat duit banyak, dan gua berkhianat kepada kepercayaan. Kalau dia sebagai karyawan, dia akan berkhianat kepada bosnya. Kalau dia sebagai rekan bisnisnya, dia akan berkhianat pada rekan bisnisnya dan mempunyai hati yang jahat, yaitu berani dengan bohong, atau nama lain munafik. Itulah kejahatan manusia mental block lama. Kalau ini tidak segera diperbaiki, dibaharui, saudara akan menjadi orang yang bahaya dan orang yang selalu hidup di bawah kebohongan. Beda dengan mental block baru, saudara. Dia memiliki kejujuran. Dalam bahasa Inggrisnya disebut truth atau kebenaran. Dalam bahasa Ibrani disebut emet, artinya orang yang selalu memiliki kebenaran. Ya, apa itu kebenaran? Ya, kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu kejujuran disebut integrity atau integritas, seseorang yang memihak kebenaran dan menolak kejahatan. Jadi orientasinya itu kebenaran saja yang dia pegang. Kedua, sesuatu yang bisa diandalkan secara permanen, saudara. Bayangkan kalau saudara punya karyawan memiliki mental block kebenaran di bidang kasir, udah tutup mata tidur nyenyak, saudara. Karena dia bisa diandalkan, ya, tidak akan korupsi, tidak akan mencatut uang, tidak akan pembukuan ganda, semua dikerjakan dengan kebenaran. Dan relasi bisnis, saudara tidak akan ketipu dengan relasi bisnis karena dia memiliki kebenaran. Tapi kalau dia memiliki kebohongan, dia jahat, dia akan menipu saudara dengan pola mental block lama. Inilah tugas kita, merubah kehidupan dari mental block lama menjadi mental block baru, terutama kepada usahawan dan profesional. Yang kedua, mental block lama adalah kebohongan berasal dari diri sendiri atau roh iblis. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini iblis datang, ya, berupa roh yang tidak bisa lihat untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau diterjemahkan, direncanakan, dihancurkan, dan ditipu. Saudara yang kasih, banyak pengusaha tidak sadar, ya, usaha 20 tahun dari kecil sampai besar, dari miskin sampai kaya, tapi ditipu oleh rekan bisnis yang dalam satu hari habis semua. Bayangkan. Itulah, saudara, ya, hati-hati menghadapi orang yang memiliki mental block pembohong. Kalau kita memiliki mental block baru, kita hidup selalu dalam kebenaran. Berasal dari mana, saudara? Yaitu di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan menuju kebenaran adalah melalui Kristus, saudara. Ya, kita percaya dulu kepada Kristus, lalu dia memberikan anugerah atau kasih karunia, saudara, yaitu Roh Kudus memberikan kita anugerah kasih karunia kebenaran yang tadinya menjadi tawanan dosa. Sekarang kita merdeka dari dosa dan berani menolak dosa itu, saudara. Ya, karena apa? Karena ada satu kekuatan, yaitu Roh Kudus yang lebih besar daripada roh yang ada di dalam kita. Ya, Roh Tuhan yang bisa mengalahkan segala macam kuasa kegelapan, kuasa iblis, dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, manusia blok lama menabur dalam daging, menuai kebinasaan. Itulah di dalam Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya.
Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Apa itu hidup dalam daging? Ya, perbuatan daging ialah nyata, percabulan. Percabulan bicara tentang perselingkuhan, bicara tentang kumpul kebo, bicara tentang pelacuran. Itu adalah yang dipimpin oleh kedagingan. Kita harus tolak, saudara. Dan kecemaran, dan hawa nafsu, dan penyembahan berhala. Ya, mungkin kita nggak sadar kita selama ini tidak fokus kepada Tuhan, tapi kepada berhala-berhala lain, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persediaan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itulah hidup yang dipimpin kedagingan. Sebaliknya, saudara yang kasih dalam Kristus, orang yang hidup di dalam roh adalah orang lahir baru. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kita ditransformasi oleh Roh Kudus karena kita setelah percaya di dalam Kristus, dan Kristus memberikan anugerah kasih karunia-Nya, lalu kita menjadi ciptaan baru. Apa tanda-tandanya ciptaan baru, saudara? Yaitu 9 buah roh. Galatia 5:5 ayat 22-24. Kita diberikan kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, saudara yang kasih dalam Kristus. Nah, oleh karena itu, saudara, untuk mencapai ke 9 buah roh itu, Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Manusia terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh secara fisik, kita olahraga menjadi sehat. Jiwa kita isi dengan pikiran, perasaan, kehendak, maka jiwa kita akan pinter. Tapi roh, saudara, kalau tidak diisi dengan firman Tuhan, tidak diisi dengan roh Tuhan, maka roh kita kering, rohani kita mati. Kalau roh kita diisi dengan roh Tuhan, kontak dengan Tuhan, menyambung dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan, itulah yang hidup dipimpin oleh roh. Dosa yang terbesar di dunia ini, saudara, adalah bukan berzina. Daud berzina dengan Batseba bisa diampuni, Musa membunuh orang Mesir bisa diampuni, tapi orang yang putus hubungan dengan Tuhan, itulah dosa yang terbesar di dunia ini yang tidak bisa diampuni. Nah, dari 9 buah roh itu ada yang paling penting adalah penguasaan diri, yaitu perkataan tegas dengan pelintut. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Hati-hati dalam perkataan, saudara. Ya. Dalam Matius 5 ayat 3, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal si jahat. Jadi, saudara, kalau ada ditawarin orang pembohong yang mau menipu saudara, saudara langsung katakan tidak. Tolak langsung. Memang kadang-kadang budaya timur dan barat berbeda. Saya punya teman orang Amerika, dia selalu tegas, katakan tidak, no. Bahkan kalau dia maksa kita usir, saudara, ya, pasti dia ketakutan. Tapi kalau kita membuka celah, saudara, menerima dengan baik, memberikan makan, naktir makan, terus bersahabat lagi sama dia, hati-hati, saudara. Itu ujung-ujungnya kalau orang pembohong akan menipu, saudara, menghancurkan saudara, ya, meluluhlantakkan saudara. Saudara akan dibikin habis, dibikin jatuh miskin, saudara. Oleh karena itu, hati-hati. Kita sudah diberi Roh Kudus, kita harus berani menolak. Dalam Roma 7 ayat 21-25, Paulus berkata, ya, sebab di dalam batinku aku akan hukum Allah, tapi dalam tubuhku aku ingin berbuat baik, tapi yang keluar adalah berbuat jahat. Ya, siapakah yang mau melepaskan aku dari tubuh maut ini, saudara? Nah, syukur pada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, maka kita akan lepas dari tawanan dosa karena anugerah Tuhan Yesus Kristus yang disebut Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman, percaya pada Tuhan. Itu bukan hasil sama, tapi pemberian anugerah Allah, kasih karunia Allah. Nah, sebagai penutup, 1 Korintus 10 ayat 13, Paulus berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu itu
kamu dicobai, Ia akan memberikan padamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan yang terakhir, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggal sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Itulah saudara, ya, transformasi, memiliki mental block yang baru, hidup baru, lahir baru, akan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang dipimpin oleh kebenaran. Walaupun saudara ditindas namun tidak terjepit. Walaupun saudara habis akal namun tidak putus asa. Walaupun saudara dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, karena ada Tuhan yang selalu membela kita. Walaupun kamu dihempaskan namun kamu tidak binasa, karena kita percaya hidup kekal menuju surga. Akhir kata, saudara yang kasih dalam Kristus, program pelatihan ini kami tawarkan kepada usahawan dan profesional, ya. Silakan hubungi kami dengan nomor telepon di bawah ini. Kami akan membantu memberikan kuliah online konsep secara gratis. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.